Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Kejadian pasal yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian dia ambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Abraham sedang menunjukkan keramah tamahan kepada para tamunya. Namun Abraham tidak melakukannya di atas dasar motif tertentu maupun sebagai sebuah bentuk ritual. Tawaran makan bagi ketiga tamu merupakan bagian dari tindakan hospitalitas atau keramah tamahan yang sedang Abraham berikan bagi ketiga orang asing tersebut. Ia tidak mengetahui bahwa ternyata mereka adalah pewujudan kehadiran Tuhan. Secara singkat, dapat kita simpulkan bahwa jamuan dan tawaran untuk berteduh dari panasnya terik siang saat itu dilakukan Abraham dalam ketulusan dan kesungguhan hati, entah mereka manusia biasa maupun malaikat Tuhan. Sebenarnya hal ini merupakan tindakan umum dalam konteks timur dekat kuno. Justru Abraham akan menjadi aneh jika ia tidak melakukannya. Tamu atau orang asing menjadi pihak yang perlu disadari, disambut, dan dilindungi oleh para tuan nyonya rumah. Lantas, apa yang membuat tindakan Abraham ini menjadi penting untuk kita renungkan? Tindakan Abraham yang memberikan keramah tamahan dengan ketulusan menjadi pintu masuk bagi hadirnya berkat-berkat Tuhan yang berkelanjutan. Hal ini akan ditunjukkan pada ayat-ayat berikutnya. Namun, marilah kita bayangkan, seandainya Abraham memilih untuk membiarkan ketiga orang tersebut berjalan di bawah panas teriknya matahari, seperti yang sudah digambarkan pada ayat 1. Seandainya ia tidak menawarkan atap untuk berteduh, dan tidak memberikan jamuan makan untuk memulihkan tenaga bagi mereka. Apakah narasi akan terus berjalan? Padahal kita akan mengetahui bahwa kehadiran ketiga orang tersebut menjadi bagian dari rancangan berkat Tuhan untuk Abraham, sekaligus sebagai langkah awal Tuhan untuk menginspeksi perilaku warga Sodom Gomora. Keramah tamahan adalah hal penting dalam kehidupan. Kita perlu ingat bahwa Abraham memberikan keramah tamahannya bukan karena ia telah mengetahui identitas ketiga orang tersebut sebagai malaikat Tuhan, melainkan semata-mata karena Abraham tahu bahwa ia harus melakukannya. Biarlah keramah tamahan mewujud dalam sikap kita terhadap orang lain, sekaligus sebagai wujud hati yang menjamu Tuhan. Sahabat Alkitab, marilah kita berkaca kepada diri sendiri serta memikirkan tentang nilai ketulusan dalam perilaku terhadap sesama. Apakah kita sudah memperlakukan mereka dalam niatan untuk memberikan ketenangan, atau justru kita masih lebih memilih untuk menutup pintu hati dan mata kita terhadap kehadiran mereka? Bagaimana kita memperlakukan orang lain merupakan cerminan bagaimana kita memperlakukan Tuhan dalam hidup beriman. Ucapan, "Aku mengasihimu Tuhan," akan menjadi sia-sia ketika sikap hidup kita justru menyingkirkan orang lain dari kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah kami menghadapi hari-hari kami dengan selalu menghargai orang lain, dengan mampu mengasihi mereka dan memberikan keramah tamahan dalam kehidupan kami,
bagi orang-orang yang kami temui di sekitar kami. Biarlah sikap itu menjadi cerminan bagaimana kami menjamu Tuhan, bagaimana kami menerima Tuhan, dan mempersilahkan Tuhan untuk hidup di dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kasih yang Tuhan berikan bagi kami, dan biarlah kami menyalurkannya bagi orang-orang lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.